Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Leluhur Bulan Ungu mengerutkan kening saat para kandidat berjatuhan satu demi satu, termasuk Dir Buckmaster, yang paling dia harapkan. Dia gagal. Leluhur Bulan Ungu mengerutkan kening. Lalu siapa yang mendapatkannya? Manusia itu dari alam semesta asli? Kaisar Timur? Atau kekuatan lain? Leluhur Bulan Ungu cemas, tetapi dia tidak tahu yang mana yang mendapat warisan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa manusia dari alam semesta asli memiliki kesempatan terbaik. Kaisar Timur dan saya membutuhkan warisan dari Sungai Duandong. Leluhur Bulan Ungu berpikir, entah itu Bima Sakti manusia atau darah biru dari Tanah Suci Kaisar Timur. Mereka memiliki harapan terbaik. Kaisar Timur harus tahu yang mana yang mendapat warisan. Leluhur Bulan Ungu mengangguk ringan. Aku akan melihat bagaimana Tanah Suci Kaisar Timur berperilaku untuk melihat apakah Luo Feng masih hidup atau tidak. Di ruang dimensi Tanah Suci Kaisar Timur, para kandidat yang awalnya duduk di atas daun pohon kuno yang menjulang semuanya jatuh, dan beberapa tubuh jatuh dari pohon, menyelam. Kaisar Timur mendengus. Dia melihat tubuh ksatria darah biru tidak jauh darinya, dan dia berkata, pemimpin gerombolan Bima Sakti manusia, Luo Feng. Semua kandidat yang sekarat pada saat yang sama mengejutkan seluruh samudra alam semesta. Warisan dari Sungai Duandong didambakan oleh hampir 100 kekuatan di samudra alam semesta, karena itu adalah cara yang bagus bagi mereka untuk melampaui inkarnasi. Siapa yang mendapatkannya? Tanah Suci manusia atau Kaisar Timur? Kekuatan mana yang mendapat warisan? Semua kekuatan utama di Universe Ocean cemas dan bingung. Namun, selain Tanah Suci Kaisar Timur, tidak ada yang tahu siapa yang mendapat warisan. Tanah Suci Kaisar Timur tahu karena mereka melihat ksatria darah biru, yang berarti hampir pasti bahwa itu adalah manusia, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Saya telah membuat terobosan dan menjadi pewaris baru Sungai Duandong. Luo Feng mengirim email ke Huge Axe Creator dan Primal Chaos City Leader, dan dia mengabaikan keterkejutan dalam ras manusia. Sebaliknya, dia pergi untuk melihat Sungai Duandong. Pilar-pilar batu itu memiliki bayangan stereoskopik di atasnya, dan seorang pria berjubah putih berdiri di antara pilar-pilar itu. Ketika Luo Feng menulis email untuk memberitahu pencipta kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos, pria berjubah putih itu tersenyum ketika dia tahu tentang apa email itu. Perang diam di Universe Ocean menentukan nasib ras, dan kita manusia menang. Guru asal tersenyum. Dia tahu. Dia tidak yakin apakah dia bisa bebas dari penindasan sebelum kehancuran alam semesta asli selama era alam semesta ini, tetapi ras manusia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah, dan kemungkinan bahwa Tanah Suci ketiga adalah milik dunia. Umat manusia. Pada saat yang sama, email dikirim ke Huge Axe Creator dan Primal Chaos City Leader. Ruang warisan. Kandidat lain, mati. Suara robot yang dingin masih bergema di samping telinga Luo Feng. Dia menoleh dan melihat sesosok terbang masuk. Itu adalah Sungai Duandong yang elegan. Saat ini, Sungai Duandong mengenakan baju besi putih dengan bintang emas di atasnya, sepatu bot yang indah, dan topi. Sungai Tuan Duandong. Luo Feng memberi salam. Jangan panggil aku Tuan. Sungai Duandong tersenyum. Kamu bisa memanggilku guru. Saya Sungai Duandong dari generasi terakhir, dan Anda adalah generasi terbaru. Saya guru Anda dan pemandu Anda juga. Petik 2. Sungai Duandong memandangi 3 gunung es di kejauhan. Dia melambaikan tangannya, dan 3 gunung es berubah menjadi apa-apa. Luo Feng berbalik. Dia menyesali hilangnya 3 gunung es, karena dia menganggapnya berharga. 820 warisan dasar, Anda dapat mempelajarinya kapanpun Anda mau. Sungai Duandong tersenyum. Ini semua hanyalah trik mudah bagi Anda untuk bersantai. Sungai Duandong menghargai warisan inti. Petik 2. Warisan inti. Ketertarikan Luo Feng terusik. Ikuti aku. Sungai Duandong terbang keluar, melihat pintu keluar angkasa di luar. Luo Feng mengikuti. Dia terbang keluar dan melihat 820 pintu masuk berkilauan mengambang di langit. Bersembunyi. Sungai Duandong melihat sekeliling, dan semua pintu masuk menghilang. Ini menarik Luo Feng. Sungai Duandong tersenyum. Disinilah setiap generasi Sungai Duandong menerima warisan. Itu sangat berharga, jauh lebih berharga daripada yang disebut harta sejati tertinggi, dan bahkan lebih istimewa daripada beberapa alam semesta mini.
Ini memiliki banyak ruang dimensi individu, dan mereka membentuk 820 portal yang terhubung ke 820 warisan dasar. Luo Feng mengangguk. Dia hanya perlu melihat ruang warisan ini sebagai alam semesta mini khusus. Pergi, Sungai Duandong mengambil Luo Feng, dan dengan kendali mutlaknya atas ruang warisan, dia memindahkan Luo Feng ke area yang lebih dalam dari ruang warisan. Luo Feng melihat perubahan pemandangan. Dia berdiri di puncak gunung. Dia melihat ke bawah, dan yang bisa dia lihat hanyalah kabut yang mengalir di sekitar gunung. Dia tidak bisa melihat daratan sama sekali. Di mana ini? Luo Feng terkejut. Ini adalah puncak dari area utama ruang warisan, kata Sungai Duandong. Lihat di sana. Dia mengikuti Sungai Duandong. Luo Feng melihat patung manusia. Dia memiliki rambut panjang dan mata yang dalam dan mengenakan baju perang. Itu tampak seperti patung manusia biasa, tapi Luo Feng bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya setelah melihatnya hanya beberapa detik. Itu adalah kekuatan penyendiri dan khusus yang jauh di luar pemahaman Luo Feng. Rupanya, kekuatan yang terkandung dalam patung itu jauh melampaui level Luo Feng. Dia bahkan tidak bisa mengidentifikasinya pada awalnya. Ini adalah guru leluhur ketiga. Mata Sungai Duandong dipenuhi dengan kekaguman. Namanya Raja Suci Sungai Duandong Jueyi. Luo Feng bingung. Sungai Duandong Raja Suci Jueyi? Apa nama yang aneh? Saya adalah pewaris ke-192, kata Sungai Duandong. Namaku Sungai Duandong Zhen Juewu. Luo Feng bahkan lebih bingung. Dia mengira nama lengkap Sungai Duandong ini adalah Sungai Duandong Wu. Nama masa depanmu adalah Duandong River Luo Feng? Sungai Duandong memandang Luo Feng. Setiap generasi Sungai Duandong memiliki nama depan yang sama tetapi nama belakang yang berbeda. Sebelum saya menjadi Sungai Duandong ke-192, nama saya Zhen Jue. Luo Feng mengerti sekarang. Nama asli dari guru leluhur ketiga pastilah Jueyi? Guru leluhur ketiga. Sungai Duandong menatap patung itu dengan kagum. Dia makhluk terhebat di Sungai Duandong. Guru leluhur pertama juga kuat, tetapi dia hanya makhluk tertinggi di peradaban saya. Begitu juga guru leluhur kedua. Namun, guru leluhur ketiga adalah yang benar-benar menakjubkan. Dia menyebarkan ketenaran Sungai Duandong, dan dia berdiri di antara makhluk-makhluk puncak. Jangan gunakan istilah seperti master tertinggi alam semesta. Itu lelucon di tanah airku. Sungai Duandong menggelengkan kepalanya. Yang disebut penguasa tertinggi alam semesta, disebut dewa sejati di kota asalku. Mereka yang lebih lemah dari dewa sejati, pejuang abadi, ksatria alam semesta, dan penguasa alam semesta, mereka sama saja. Dewa sejati adalah ambang batas bagi makhluk tertinggi di tanah air saya. Meskipun dianggap sebagai makhluk yang hebat, itu jauh dari berada di puncak. Bahkan aku belum pernah mencapai level itu. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Dia telah menyimpulkan bahwa penguasa tertinggi alam semesta disebut dewa sejati dalam peradaban kuno. Tidak mengherankan bahwa ketika 7 tuan sejati telah bertarung dengan pencipta kapak besar, binatang aneh itu terus berteriak, dewa sejati, dan dewa sejati yang kekal. Guru leluhur ketiga benar-benar berdiri di antara makhluk-makhluk teratas, seru Sungai Duandong. Dia juga terpesona oleh semua makhluk hebat, jadi dia memenuhi syarat untuk memiliki karakter Santo di belakang namanya. Dan ketika dia mencapai kekuatan penuhnya, dia mendapatkan karakter untuk raja. Dia adalah raja orang-orang kudus. Makhluk puncak yang sebenarnya. Saya juga terpesona oleh makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya jauh dari disebut Santo. Saya hanya bisa mendapatkan karakter Wu. Dia telah mendapatkan karakter itu? Dia sepertinya mendapatkan karakter itu dari orang lain. Adapun orang suci dan raja, itu perlu diakui oleh makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya. Guru leluhur ketiga berdiri di atas, dan dia menyempurnakan warisan Sungai Duandong. Meskipun tidak ada pewaris terakhir yang bisa mencapai tingkat guru leluhur generasi ketiga, Sungai Duandong tidak pernah berhenti. Ada 9 yang bisa disebut orang suci? Sungai Duandong adalah warisan paling kuat bahkan di seluruh peradabanku. Luo Feng terkejut. Dia merasa sangat beruntung. Jika sebuah warisan bisa memiliki makhluk puncak, itu pasti bisa dianggap sebagai salah satu warisan yang paling kuat. Datang dan berlutut di depan guru leluhur generasi ketigamu, kata Sungai Duandong. Kamu adalah pewaris ke-193. Luo Feng mengangguk dan berjalan ke futon yang dibuat untuk merendahkan diri.
Dia berlutut dan bersujud. Peng! Kepalanya terbentur batu. Segera, garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari foton tempat Luo Feng berlutut dan membanjiri tubuh Luo Feng. Pada saat yang sama, patung guru leluhur ketiga memancarkan cahaya dan menyinari tubuh Luo Feng. Mewarisi. Sungai Duandong menyaksikan dalam diam. Dia tampak lega. Itu adalah kerendahan hati yang sederhana. Namun itu adalah langkah yang paling penting, mewarisi. Bahkan dengan tekad Luo Feng, dia tidak bisa menahan gerutuan. Jejak cahaya hitam dan jejak cahaya putih disisipkan di antara alisnya. Tanda warisan yang aneh terbentuk. Sungai Duandong tidak bisa menahan gemetar tubuhnya. Dia berpikir, Sungai Duandong Luo Feng. Mulai sekarang, Anda adalah Sungai Duandong. Luo Feng meraih batu dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Tanpa sadar, dia mendongak. Seolah-olah dia dicap secara paksa dengan jejak tepat di tengah alisnya. Tanda berpotongan hitam dan putih muncul, dan beberapa saat kemudian, itu benar-benar tersembunyi dan menghilang dari pandangan. Itu tidak bisa lagi diamati. Luo Feng tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tubuhnya terus bergetar. Dia membuka matanya dan melihat ke arah Sungai Duandong, yang berdiri di sampingnya. Ini terlalu menyiksa. Ini adalah jejak yang dimiliki oleh generasi keturunan Sungai Duandong, kata Sungai Duandong. Itu dibuat oleh nenek moyang generasi ketiga kita, dan setiap generasi akan mewarisinya. Setelah diwarisi, akan mudah untuk menyesuaikan diri dengan seluruh ruang warisan. Dicap dengan jejak adalah suatu keharusan, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ruang warisan untuk mengenali seseorang sebagai tuannya, dan hanya mereka yang telah menguasai ruang ini yang dapat menerima warisan sejati dari denyut nadi Duandong saya. Sungai. Luo Feng mengangguk. Semakin unik harta karun sejati, semakin sulit membuatnya mengenali tuannya. Situasi seperti itu mirip dengan membuat menara bintang dan sayap putih mengakui Luo Feng sebagai tuan mereka, dan ruang warisan ini adalah harta yang digunakan oleh nadi Sungai Duandong untuk menyerahkan warisannya. Itu lebih berharga daripada alam semesta mini dan jauh lebih berharga daripada harta sejati tertinggi manapun. Jadi, membuatnya mengenali tuannya, seberapa rumit prosesnya? Hanya mereka yang bermerek dengan jejak yang dapat mencoba membuatnya mengenali mereka sebagai tuannya. Saya mungkin telah dimusnahkan, tetapi saya meninggalkan kesadaran virtual saya. Sungai Duandong melihat ke arah Luo Feng. Dengan pikiran, ingatan, dan karakter saya yang sebenarnya sebagai template, saya telah menciptakan kesadaran ini. Dengan cara ini, saya perlahan bisa menunggu pewaris berikutnya muncul dan menerima warisan. Saya dapat meninggalkan kesadaran virtual ini. Ini juga merupakan sarana yang dapat dicapai dalam ruang warisan ini. Dia tertawa. Ruang warisan memiliki banyak fungsi. Ini adalah harta karun yang dibuat khusus oleh 3 generasi leluhur untuk warisan kita. Nanti, Anda akan mengetahui lebih banyak tentang setiap fungsi ini. Karena kesadaran virtual saya masih mengendalikan ruang warisan ini, Anda tidak dapat membuatnya mengenali Anda sebagai tuannya untuk saat ini. Adalah suatu keharusan bagi saya untuk menyerahkan kendali secara sukarela untuk memungkinkan Anda membuatnya mengenali tuannya. Sebelum dia mengenalimu, kamu harus melakukan satu hal. Sungai Duandong memandang Luo Feng. Luo Feng berkata dengan hormat, "Guru, tolong bimbing aku." "Sumpah," kata Sungai Duandong tegas. "Ulangi setelah saya." Luo Feng mengangguk dan mendengarkan dengan seksama. Sungai Duandong berkata perlahan dengan nada serius, "Dengan ini saya mengambil sumpah ini, atas nama Sungai Duandong yang baru diangkat, dengan jejak warisan sebagai saksi. Saya, Sungai Duandong Luo Feng, tidak akan membiarkan inti warisan dari nadi Sungai Duandong jatuh ke tangan orang luar. Jika aku melanggar sumpahku, maka jiwaku akan musnah. Haruskah saya?" Luo Feng melihat ke Sungai Duandong. "Kamu harus." Sungai Duandong mengangguk. "Kalau tidak, kamu akan dimusnahkan, dan aku harus memilih ahli waris lain." Luo Feng mengangguk dan mengulangi seperti yang diinstruksikan. "Dengan ini saya mengambil sumpah ini, atas nama Sungai Duandong yang baru diangkat, dengan jejak warisan sebagai saksi. Saya, Sungai Duandong Luo Feng, tidak akan membiarkan warisan inti dari nadi Sungai Duandong jatuh di tangan pihak luar. Jika aku melanggar sumpahku, maka jiwaku akan musnah." Suaranya bergema, di telinganya dan di pikirannya. Jejak di antara alisnya menyala, dan kata-katanya ditransmisikan dalam pertarungan singkat ke kedalaman jiwanya. "Jika saya harus melanggar sumpah saya, maka jiwa saya akan musnah."
maka jiwaku akan dimusnahkan. Maka jiwaku akan dimusnahkan. Kata-kata ini bergema terus-menerus di dalam jiwanya. Luo Feng mengerutkan kening, karena dia ragu. Kemudian dia melirik Sungai Duandong yang berdiri di sampingnya. Sungai Duandong mengangguk dengan sadar. Jejak warisan ini akan tetap bersamamu seumur hidupmu. Saya tahu Anda adalah ksatria alam semesta. Anda mampu kebangkitan. Namun, bahkan setelah kelahiran kembali, Anda masih akan membawa jejak ini untuk selamanya. Jika Anda melanggar sumpah Anda, jejak warisan ini akan memusnahkan jiwa Anda. Bahkan jika kamu dibangkitkan, kamu akan menghadapi pemusnahan lagi. Lingkaran setan kebangkitan dan pemusnahan akan berulang-ulang. Luo Feng bergidik. Tentu saja, selama kamu tidak membiarkan warisan inti jatuh ke tangan orang luar, tidak akan ada yang salah. Sungai Duandong mengangguk. Baiklah, sebelum Anda mendapatkan ruang warisan ini untuk mengenali Anda sebagai tuannya, saya akan memberitahu Anda tentang beberapa informasi dan harta yang paling penting. Ikuti aku. Sungai Duandong menunjuk jauh ke ruang kosong di depan, dan sebuah pintu ruang angkasa muncul. Sungai Duandong dan Luo Feng terbang menembus pintu luar angkasa itu, satu demi satu. Di mana-mana tempat itu dipenuhi dengan air yang tak ada habisnya. Dan tepat di tengahnya, ada sebuah pulau mini. Di pulau itu ada rumah kayu biasa, dan di depan rumah kayu itu ada kolam melengkung. Sungai Duandong mendarat di samping kolam. Ruang ini dikenal sebagai salah satu yang paling penting dari berbagai ruang yang ditemukan di ruang warisan. Sungai Duandong menunjuk ke suatu tempat di atas kolam. Kamu melihatnya, 3 batu hitam tergantung di atas permukaan air? Luo Feng melihat ke atas. Kolam itu tidak besar, namun 3 batu hitam halus seperti kristal tergantung di atasnya, mengambang terus-menerus. Ini disebut batu memori, juga dikenal sebagai batu warisan, kata Sungai Duandong. Itu bisa menyimpan banyak kenangan. Bahkan jika makhluk super hebat memiliki banyak memori untuk disimpan, menyimpan setiap bit informasi akan tetap sangat mudah. Dia menambahkan dengan sungguh-sungguh, ketiga batu ini, dikatakan sebagai akar dari nadi Sungai Duandong saya. Akar. Luo Feng merasa tersentak. Coba lihat ke dalam kolam, kata Sungai Duandong. Kemudian, dengan lambaian tangannya, hua, semua air di kolam terbang dalam sekejap, mengungkapkan banyak batu hitam di dasar kolam. Pada pandangan pertama, Luo Feng mengira mungkin ada ratusan ribu batu. Sekarang, lihatlah lautan yang luas. Sungai Duandong melambaikan tangannya lagi. Hong, panjang. Jumlah air yang tak terukur dari lautan luas yang mengelilingi pulau mini mulai mengapung dengan gemuruh. Seolah-olah ada pembalikan antara langit dan bumi, di mana semua air laut melayang ke langit, meninggalkan bumi di bawahnya kosong, sehingga mengungkapkan banyak parit laut dan lembah bawah laut. Dengan sekali pandang, mengingat jangkauan Luo Feng, pandangannya, dia sesekali melihat kilasan batu hitam. Semua itu adalah batu kenangan, Sungai Duandong memberitahunya. Ketiganya adalah akarnya. Mereka membentuk esensi dari warisan inti. Ini adalah kontribusi paling mulia yang ditinggalkan 3 generasi leluhur untuk denyut Sungai Duandong saya. Di kolam itu, ada total 12.002 batu memori, dan semuanya milik warisan inti. Sungai Duandong tertawa. Namun, batu-batu ini mewakili berbagai jenis ingatan yang terkait dengan bidang studi, pertempuran jarak dekat, serangan jarak jauh, harta pemurnian, robot, dan banyak lagi. Mereka juga mengandung teknik dan metode kultivasi. Setiap batu yang diberikan akan cukup untuk membuat semua orang dari Universe Ocean menjadi hiruk-pikuk. Di dalam lautan luas itu, sebanyak ratusan juta batu kenangan berserakan secara acak. Sungai Duandong tertawa lagi. Itu ditinggalkan oleh makhluk-makhluk hebat dari nadi Sungai Duandongku. Saat mereka berkeliaran dan mengembara, mereka terus mengumpulkan semua jenis informasi yang mencakup berbagai konten yang komprehensif, yang mereka anggap mencakup semua. Adapun informasi tentang keterampilan dasar peradaban rumah saya harus berpikir setidaknya 90% dicatat. Tentu saja, catatannya sangat mendasar. Ini seperti menerima warisan dasar, idenya sama. Luo Feng kesemutan karena kegembiraan. Perpustakaan. Ini seperti perpustakaan super atau, lebih tepatnya, template yang ditinggalkan oleh peradaban kuno itu. Dengan mengandalkan jutaan batu memori di lautan luas itu, dimungkinkan untuk mereplikasi rentang daya menengah hingga rendah dari peradaban kuno itu. Lagi pula, informasinya sangat mendasar.
12.002 batu kenangan ini, kata Sungai Duandong sambil menunjuk ke dasar kolam, adalah kebanggaan generasi penerus. Ini adalah hati dan jiwa mereka. Tentu saja, ada beberapa yang dikumpulkan yang juga berisi informasi penting tentang kultivasi, dan ini tak ternilai harganya. Setiap batu memori lebih dari cukup untuk memicu perang. Ketiganya bahkan lebih mungkin memicu perang di antara negara adidaya di rumahku. Ingat, semua informasi di dalam 3 dan 12.002 batu ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Dimengerti, jawab Luo Feng. Coba gunakan kekuatan sucimu untuk membungkus ketiga batu memori ini, kata Sungai Duandong. Kamu memiliki jejak warisan. 3 batu memori akan mengakui Anda dan mentransfer semua warisan yang dikandungnya kepada Anda. Petik 2. Luo Feng menahan napas. Inti dari warisan inti. Dia berdiri di puncak pengetahuan yang paling dibanggakan oleh 3 generasi leluhur. Sou. 3 kekuatan dewa yang tak terlihat meluas untuk dengan cepat menyelimuti 3 batu hitam, dan saat mereka bersentuhan, 3 batu hitam mulai memancarkan cahaya redup. Di permukaan, ukiran kuno dan kompleks mulai muncul. Kemudian arus informasi melonjak dan masuk ke dalam pikiran Luo Feng. Itu adalah informasi yang sangat banyak. Ditransmisikan kepadanya dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan dengan kecepatan pewarisan Luo Feng, transmisi lengkap membawanya 1 hari penuh. Sungai Duandong berdiri di samping dan menyaksikan sambil tersenyum saat Luo Feng membuka sepasang mata yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Itu hanya 3 set pengetahuan yang hilang? Inti dari seluruh nadi Sungai Duandong, esensi sejatinya tidak lain adalah 3 set pengetahuan yang hilang ini. Mereka diberi nama Duan, Dong, dan River. Duan adalah singkatan dari Duan Mi, yang berarti pemusnahan. Itu adalah kumpulan unik dari pengetahuan yang hilang yang dapat membawa percepatan peningkatan semua kekuatan tubuh dewa atau hanya tubuh darah dan daging normal dalam waktu singkat. Itu juga bisa menyebabkan kemampuan tubuh meningkat ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kali dalam hal kekuatan. Kumpulan pengetahuan yang hilang ini, jika sederhananya, agak mirip dengan penghancuran diri, karena self-kehancuran adalah proses mengumpulkan semua energi di dalam tubuh untuk menghasilkan ledakan kekuatan. Biasanya, selama penghancuran diri, 2 hal akan terjadi. 1. Kekuatan serangan akan tersebar ke segala arah. 2. Setelah penghancuran diri diaktifkan, pengguna juga akan dimusnahkan. Namun, Duan Mi, warisan inti yang diciptakan oleh 3 generasi leluhur, sama sekali berbeda. Itu memungkinkan makhluk agung untuk mengontrol kecepatan pembakarannya. Misalnya, dalam 3 detik, seluruh tubuh dewa bisa terbakar habis. Kekuatannya dapat dikendalikan, itu bisa dibawa ke ledakan yang lebih kuat dari biasanya dengan waktu yang tak terhitung banyaknya atau bisa dikendalikan untuk bertahan hanya selama 1 detik selama pertempuran, atau bahkan dikendalikan dengan menghentikannya secara instan. Selanjutnya, selama pertempuran, akurasi kekuatan dapat dikontrol saat menyerang komponen. Duan mengizinkan makhluk hebat untuk melewati tahapan saat menggunakannya untuk memusnahkan musuh. Itulah mengapa kumpulan pengetahuan yang hilang ini sangat hebat. Dong adalah nama singkatan untuk Donghua, yang berarti kecemerlangan timur, dan merupakan seperangkat pengetahuan yang hilang tentang melarikan diri. Setelah dieksekusi, makhluk hebat bisa berubah menjadi aliran kecemerlangan. Kecepatannya luar biasa cepat, begitu cepat untuk melintasi lapisan ruang dengan mudah. Ini adalah teknik melarikan diri yang paling tangguh dari nadi Sungai Duandong. River adalah kependekan dari Unding River, yang merupakan kumpulan pengetahuan yang hilang yang mengajarkan keterampilan menjadi abadi. Sama seperti bentuk kehidupan darah dan daging, ketika mereka menjadi pejuang abadi, ksatria alam semesta, atau penguasa alam semesta, tubuh dewa mereka akan diubah menjadi bentuk energi yang lebih tidak berwujud. Dan begitu mereka mencapai terobosan mereka untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta, mereka akan, sebaliknya, dikembalikan ke asal mereka. Ketika berbagai identitas digabungkan menjadi satu, tubuh dewa yang lebih tidak berwujud akan mengambil bentuk yang lebih konkret yang terdiri dari daging dan darah. Ini akan benar-benar bentuk kehidupan daging dan darah. Meskipun bagian dari tubuh daging dan darah juga dapat dibakar dan diubah menjadi energi seperti tubuh yang saleh, pada akhirnya, itu masih merupakan bentuk kehidupan daging dan darah. Biasanya, memusnahkan master alam semesta atau master tertinggi alam semesta melalui serangan jiwa akan menghilangkan peluang kebangkitan lawan,
Namun ketika mengandalkan sungai abadi, saat pengetahuan ini telah dikembangkan hingga tingkat tertentu, makhluk hebat manapun akan dapat mengisolasi bagian darinya. Tubuhnya yang terpisah dari tubuh utamanya. Juga, contoh lain dari penggunaan pengetahuan ini adalah menyembunyikan setetes darah. Bahkan jika tubuh makhluk besar yang terbelah itu terkena serangan jiwa dan semuanya dimusnahkan, setelah menjalani pemurnian yang unik, setetes darah dari tubuh yang dimusnahkan ini bisa tetap tidak terluka. Setelah itu, ia bisa menghabiskan waktu untuk menyerap energi dengan cepat dan mengambil bentuk aslinya lagi. Itu akan menjadi petarung abadi? Duan Mi memungkinkan penggunanya untuk mencapai ledakan kekuatan ekstrim ketika berhadapan dengan lawan dalam pertempuran. Dong Hua, yang digunakan untuk melarikan diri, sangat tangguh. Bahkan jika tidak ada cara untuk melarikan diri, seseorang selalu bisa mengandalkan Unding River untuk menghasilkan kebangkitan. 3 set pengetahuan yang hilang. Mengandalkan 3 set pengetahuan yang hilang ini, setiap generasi Sungai Duandong hanya akan memiliki 1 set dari 3 pengetahuan yang hilang, namun setiap generasi akan melihat kemunculan satu sosok yang menakutkan. Memang, mereka layak disebut pengetahuan yang hilang dari 3 generasi leluhur. Memang, mereka layak disebut inti dari inti seluruh nadi Sungai Duandong. Ini sederhana, tentu saja, sangat kuat. Luo Feng terikat lidah. Tidak heran ini adalah warisan paling top dari peradaban kuno itu dan hanya elit yang disukai yang bisa mewarisinya. Itu lebih dari cukup untuk membuat semua makhluk hebat marah karena cemburu. Tidak heran Tanah Suci Kaisar Timur dan Tanah Suci Bulan Ungu mendambakannya. Kedua leluhur itu pasti sudah lama mendengar informasi tertentu mengenai pewarisan nadi Sungai Duandong. Air kolam dan air laut yang tak berujung semuanya melayang di udara. Sungai Duandong berkata dengan ekspresi serius, ketika seseorang lemah, masih ada ruang untuk perbaikan, karena dia masih bisa bekerja keras untuk berkultivasi dan mencapai terobosan satu persatu. Tetapi hal-hal berbeda ketika seseorang menjadi lebih kuat. Setiap makhluk agung yang unggul harus melalui pertempuran dan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk melatih dan mengasah keterampilan. Misalnya, untuk menjadi dewa sejati, atau apa yang kalian semua sebut sebagai master tertinggi alam semesta, Anda harus melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan pengalaman yang luas sebelum Anda akhirnya dapat mencapai terobosan. Petik 2. Ketika mulai dari tahap dewa sejati, untuk terus naik, setiap langkah akan memerlukan kesulitan besar. Makhluk-makhluk hebat adalah bentuk kehidupan yang menapak antara hidup dan mati tetapi akhirnya berdiri teguh sampai akhir. Luo Feng mendengarnya dan mengangguk. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Sungai Duandong. Padahal, dari sudut pandangnya, untuk menjadi seorang master tertinggi alam semesta, ia harus mencapai terobosannya setelah mengalami pertempuran dan pertarungan di mana ia bisa mengasah keterampilan dan kemampuannya. Inilah yang dirasakan Sitting Mountain Geese dan Primal Chaos City Leader di masa lalu, ketika mereka mengirimnya untuk mengembara dan menjelajah, untuk menguatkan dirinya untuk terobosan di masa depan. Penguasa alam semesta, penguasa tertinggi alam semesta, dewa sejati. Semua harus menapaki jalan antara hidup dan mati. Ada banyak yang berbakat, dan juga banyak yang bertekad, kata Sungai Duandong lembut. Mungkin bagi mereka, mereka masih bisa menorehkan prestasi kecil. Tetapi untuk benar-benar berdiri di puncak tertinggi, makhluk hebat apa yang bisa sampai di sana tanpa bantuan peluang? Mustahil bagi makhluk hebat untuk hanya bergantung pada kemampuannya sendiri untuk mencapai puncak. Denyut Sungai Duandong, saya memiliki 3 set pengetahuan yang paling penting yang hilang. Ketika Anda menemukan diri Anda berurusan dengan pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan mengurangi peluang Anda untuk dimusnahkan hingga kemungkinan terendah. Tentu saja, bahkan jika kamu berhasil lolos dari pemusnahan, itu tidak berarti bahwa kamu pasti akan mati. Generasi pewaris dari nadi Sungai Duandong saya meninggal, satu persatu. Bahkan 3 generasi leluhur kita sudah mati. Sungai Duandong menggelengkan kepalanya. Itulah sebabnya seseorang tidak boleh menganggap enteng ini. Luo Feng mengangguk, lalu tersenyum. Makhluk kuat yang kita miliki di generasi kita saat ini tidak dapat memegang lilin untuk peradaban itu, jadi semuanya baik-baik saja. Hal ini tidak sesederhana itu. Sungai Duandong dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu, Luo Feng terkejut. Apa maksudmu? Pertama, lihat lebih dekat 3 set pengetahuan yang hilang yang telah Anda peroleh, kata Sungai Duandong. Luo Feng segera mulai melihat lebih teliti.
Karena 3 set pengetahuan yang hilang masing-masing berisi jumlah informasi yang luar biasa, transmisi memori saja membutuhkan waktu lama. Dan transmisi memori hanyalah proses memasukkan semua informasi ke dalam memori Luo Feng. Luo Feng masih membutuhkan banyak waktu untuk membaca semuanya secara perlahan. Dengan kecepatan membaca Luo Feng, bahkan mempelajari 1 set pengetahuan yang hilang, Duan Mi membutuhkan waktu lebih dari 10 hari sebelum dia akhirnya mencatat perubahan ekspresi. Menemukannya, ekspresi Duan Dong River sulit dibaca. Bagaimana? Kenapa bisa hilang? Luo Feng terkejut saat dia berbalik untuk melihat sungai Duan Dong. Duan Mi ditinggalkan oleh 3 generasi leluhur. Menurut pengenalan seluruh rangkaian pengetahuan yang hilang, itu harus besar-besaran dengan total 9 volume. Mengapa hanya ada 3 volume pertama yang paling dasar? Bagaimana dengan 6 berikutnya? Saya tentu saja mendeteksi itu dalam ingatan saya, tetapi saya tidak bisa membacanya. Mengapa ini terjadi? Itu adalah perasaan yang aneh. Rasanya seperti memiliki ingatan yang samar tentang hal tertentu. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingatnya sepenuhnya. Semua pengetahuan yang hilang, Duan Mi, ada dalam ingatannya, dia bisa mendeteksinya dalam ingatannya, tapi dia tidak bisa mengingat 6 jilid yang tersisa. Perasaan terlupakan ini datang kepadanya sebelumnya ketika dia masih muda, ketika kekuatannya sangat lemah. Tetapi sejak menjadi makhluk yang sangat hebat, semua yang telah dia lalui dalam hidupnya, setiap bagian ingatan mudah dilihat kembali. Tidak sedikit pun yang terlupakan. Itu karena 3 volume pertama menetapkan batas di mana tahap dewa sejati dapat berkultivasi, kata sungai Duan Dong. Batas tahap dewa sejati? Luo Feng sepertinya samar-samar mengingat sesuatu. 3 set pengetahuan yang hilang, dan ini, sungai Duan Dong menunjuk ke batu hitam di dasar kolam. Dan itu, kemudian dia menunjuk ke arah batu-batu hitam yang tersebar di lautan luas. Semua informasi, bahkan jika kamu mengirimkan semua ingatanmu, yang paling bisa kamu lihat adalah puncak dari panggung dewa sejati, sungai Duan Dong menjelaskan. Berbagai informasi dari level manapun yang lebih tinggi dari ini, tidak akan dapat Anda lihat. Kenapa begitu? Luo Feng dipenuhi dengan keraguan, tapi dia tidak terganggu. Tidak bisa membaca itu bukan masalah besar baginya. Bagaimanapun, ada catatan rinci tentang informasi tak berujung di dalam batu warisan dari kematian normal hingga puncak master tertinggi alam semesta. Baginya, itu sudah cukup. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang ksatria alam semesta. Tapi dia yakin bahwa dia memiliki kenangan di benaknya. Siapa yang bisa begitu tanpa kata, dan tanpa jejak, mencegahnya melihat melalui ingatannya sendiri? Karena, tatapan sungai Duan Dong terpaut saat dia menghela nafas pelan. Itu adalah tekad alam semesta primal. Kemauan dari alam semesta primal? Luo Feng terkejut. Itu dia. Sungai Duan Dong mengangguk sambil menghela nafas. Alam semesta primal adalah benda langit paling masif di seluruh samudra alam semesta. Mengingat benda angkasa yang begitu besar, setiap saat, jumlah energi kacau yang dikonsumsinya sangat menakutkan. Dibandingkan dengan itu, kebanggaan semesta hanyalah. Sungai Duan Dong menggelengkan kepalanya. Luo Feng mengangguk. Perahu semesta mungkin besar, tetapi jika dibandingkan dengan alam semesta awal, itu seperti perahu kertas dibandingkan dengan matahari. Jika Anda hidup di alam semesta primal, maka menjadi bagian dari alam semesta primal akan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja bagi Anda. Sungai Duan Dong mengangguk. Namun, jika Anda bukan lagi anggota alam semesta primal tidak lagi melindungi Anda. Disitulah masalah muncul. Di samudra semesta, siapa yang paling kuat? Ini bukan masalah siapa, itu adalah kemauan dari alam semesta primal. Kata sungai Duan Dong, kekuatan kalian lemah, tapi kalian semua harus bisa merasakan itu. Saat Anda bertarung melawan dewa sejati, tekad alam semesta primal akan membantu Anda. Dimanapun Anda berada di dalam lautan semesta, itu akan membantu Anda semua. Kekuatan para dewa sejati semuanya akan ditekan. Semua kekuatan ilahi mereka akan sepenuhnya ditekan olehnya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Ya, memang, itu akan terjadi. Tekad alam semesta primal adalah hal yang sangat besar sehingga tidak ada yang bisa melawannya. Guru asal sebelumnya telah bertarung dengan tekad asal, dan sebagai hasilnya, dia ditekan selamanya. Seluruh alam semesta primal mendukungnya, kata sungai Duan Dong. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh tekad asal benar-benar di luar imajinasi terliarmu.
Dia mendengus, bagaimana menurutmu perahu semesta ini berakhir begitu babak belur dan hancur? Tiba-tiba, ekspresi Sungai Duandong berubah. Saya tidak bisa mengatakan lebih jauh. Sungai Duandong melihat ke arah Luo Feng dan menambahkan dengan sungguh-sungguh, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Anda hanya perlu tahu bahwa di seluruh samudra alam semesta, tidak ada tempat di mana asal mula alam semesta tidak dapat dikendalikan. Untungnya, itu hanya tekad sederhana yang dibentuk oleh hukum alam semesta masif dan tidak memiliki keinginan apapun. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Petik 2. Jika Anda ingin melampauinya, hanya ada satu cara. Sungai Duandong memandang Luo Feng. Terobos reinkarnasi. Menerobos reinkarnasi, dan Anda akan menemukan diri Anda dalam pengaturan yang sama sekali baru. Informasi yang terkait dengan denyut nadi Sungai Duandong saya disimpan di batu memori itu. Untuk saat ini, Anda hanya dapat melihat sampai ke tingkat dewa sejati, tetapi saat Anda berhasil melewati reinkarnasi, Anda dapat melihat semuanya. Luo Feng mengangguk sedikit. Meskipun Sungai Duandong tidak banyak bicara, Luo Feng samar-samar menyadari bahwa, pada awalnya, ketika Sungai Duandong dan banyak makhluk besar dari peradaban itu menaiki kapal semesta, ada implikasi yang terkait dengan tekad alam semesta utama. Setelah itu, kehancuran kapal semesta kemungkinan besar disebabkan oleh tekad alam semesta utama. Kamu dan aku berbeda, kata Sungai Duandong. Kamu adalah anggota alam semesta primal. Atau setidaknya sampai sekarang, kamu masih begitu. Dia tertawa. Inilah mengapa kamu dilindungi olehnya. Tiba-tiba, Sungai Duandong melambai. Batu-batu hitam yang bertebaran di bawah air laut yang tak berujung dan tersuspensi, parit samudra yang luas, dan lembah bawah tanah, serta yang ada di dasar kolam di depannya, semuanya terbang ke udara dan menuju ke Sungai Duandong. Sangat cepat, Sungai Duandong menyimpan semuanya. Hong, panjang, panjang. Dengan gemuruh, air laut yang luas dan air kolam yang menggantung tinggi di langit jatuh. Ikuti aku. Sungai Duandong menunjuk ke suatu tempat di depan. Di depan mereka, riak mulai terbentuk dan memunculkan pintu masuk ruang angkasa. Luo Feng mengikuti dengan patuh. Keduanya memasuki pintu masuk ruang satu demi satu dan dengan cepat tiba di ruang baru. Itu adalah dunia yang luas dengan tampaknya tidak ada batasan untuk dibicarakan. Lingkungannya adalah kegelapan yang tak berujung, dan tempat mereka berdiri adalah sebidang tanah dengan diameter yang hanya lebih dari 10 km. Ini adalah ruang di mana waktu dipercepat. Sungai Duandong menunjuk jauh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Kegelapan ini tampaknya tidak memiliki batas, tetapi sebenarnya, semua ini tidak nyata. Ruang untuk percepatan waktu ini kecil. Itu hanya terdiri dari sebidang tanah ini. Petik 2. Area yang lebih kecil akan memungkinkan konsumsi energi yang lebih kecil saat memanfaatkan percepatan waktu, tambahnya sambil tertawa. Aku sudah lama dimusnahkan. Kontrol saya sendiri hanya bisa membawa akselerasi waktu menjadi 10.000 kali. Adapun Anda, semakin kuat kekuatan dewa Anda, saat Anda mulai memanipulasinya, percepatan waktu secara alami akan menjadi lebih cepat. Di bawah pengaruh percepatan waktu, Anda akan dapat memperpanjang waktu yang Anda butuhkan untuk berkultivasi. Petik 2. Sungai Duandong melambai, dan satu batu hitam melayang di depan Luo Feng. Sebenarnya, saya telah kesepian selama era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Saya memiliki banyak hal untuk dikatakan, begitu banyak untuk dipercayakan, dan begitu banyak momen membanggakan dari denyut Sungai Duandong saya yang ingin saya bagikan dengan Anda. Sungai Duandong menggelengkan kepalanya perlahan. Namun, ketika Anda menerima 3 set pengetahuan yang hilang, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya sebenarnya telah dimusnahkan sejak lama. Apalagi yang tidak bisa saya tahan untuk berpisah? Jadi saya telah mencatat semuanya ke dalam batu memori ini. Ini akan memberitahu Anda semua yang saya ingin Anda ketahui, dan itu mencatat setiap rahasia dari seluruh ruang warisan. Setelah melihatnya sendiri, Anda akan mengerti segalanya. Petik 2. Sungai Duandong menatap kegelapan tanpa batas. Kemudian, berjongkok, dia mengambil beberapa lumpur dari tanah dan mengendus. Dia tersenyum dan berkata, saya sudah lama mati. Apa yang Anda lihat tentang saya sekarang tidak lebih dari gambaran kesadaran virtual. Maya, saya hanyalah sesuatu yang virtual. Saya tidak pernah menjadi bentuk kehidupan sejak awal. Petik 2. Hua. Sungai Duandong hancur berkeping-keping. Lalu dia menghilang.
Guru, Sungai Duandong, Luo Feng berteriak. Tapi dia adalah satu-satunya yang tersisa. Luo Feng linglung. Ini. Dia terjebak di tempat seperti ini. Bagaimana dia bisa menemukan jalan keluar? Hong. Aliran sinar cahaya muncul di tengah kegelapan yang luas dan dengan cepat menyerbu untuk menyelimutinya. Luo Feng melihat ke arah langit di mana garis-garis cahaya hitam dan putih menimpanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi saat mereka semua berkumpul dan mendekati Luo Feng. Jejak warisan di antara alis Luo Feng muncul secara otomatis. Jejak, yang terdiri dari jalinan garis hitam dan putih, mulai berputar. Sinar cahaya tak berujung melonjak ke tubuh Luo Feng. Kemudian kedamaian dan ketenangan dipulihkan. Rasa afinitas yang tak tertandingi tumbuh di hati Luo Feng saat dia melihat sekelilingnya. Dengan niat dalam pikiran, bibit tiba-tiba muncul dari tanah dan mulai tumbuh. Itu tumbuh lebih subur, lebih banyak mulai menyebar. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 km tanah telah berubah menjadi padang rumput. Mengenali tuannya, Luo Feng terkejut. Ruang warisan telah mengenalinya sebagai tuannya. Meskipun dia masih merasa sedikit asing, dia bisa merasakan seluruh ruang warisan. Sungai Duandong telah secara sukarela menyerahkan semua hak kendalinya. Luo Feng melihat ke sisinya, di mana Sungai Duandong telah mengambil lumpur dari tanah beberapa saat yang lalu. Dia ingat apa yang dikatakan Sungai Duandong sebelumnya. Tiba-tiba, Luo Feng menyadari bahwa Sungai Duandong mungkin telah menghilang untuk selamanya. Di samudra semesta ini, hanya dia, generasi ke-193 Sungai Duandong, yang tersisa.